Nanti Iya. saya akan perbaiki lagi, Pak. Sudah membawa Ya, catatan? iya, Pak. Ya. Baik, kemudian eh, di dalam studi pendahuluan yang Anda lakukan, ya, itu Anda dapat data dari Puskesmas Prambanan Sleman selama 4 sampai 5 bulan terakhir. Ini halaman 6, coba dibuka, Mas. Halaman 6. Halaman 6 itu menyebutkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kasus hipertensi pada lansia yang paling tertinggi adalah Puskesmas Prambanan sebanyak 2000-an. Nih. Berdasarkan data yang didapatkan dari Puskesmas Prambanan selama 4 sampai 5 bulan terakhir. Ini data 4 sampai 5 bulan terakhir tahun berapa? Ya, ini belum lengkap juga ya. Kalau Baik, misalnya tahun 2022, berarti tolong disebutkan mulai bulan apa? 4 sampai 5 bulan terakhir itu mulai bulan apa sampai bulan apa, tahun berapa. Sehingga datanya akan lebih jelas. Gitu ya, Mas Asman. baik, Pak. Kemudian di halaman ke-7 ya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 November 2020, apakah benar ini tahun 2020? Padahal kalau misalnya 2020 ini sudah 2022. Ini Oh, iya. Anda benarkah tahun 2020 atau 21? Ini sudah 2022, Pak. Nah, ini nih Tapi Anda salah. Iya, wawancaranya Pak. kapan ini? November kapan? Ini November 2022, Pak. Jadi sebelum sebelum Desember. 2022 itu sekarang masih Mei loh, belum November loh. Yang melakukan penelitian sebenarnya itu 2021 bulan 2021 bulan tanggal 28 November 2021, Pak. Nah, Jadi berarti sebelum 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 Desember ya. kemarin. Jadi ini kan berarti kan bukan 2020 kan ya? Iya, Pak. Ya, Saya nanti tolong disesuaikan ya. baik, Pak. Baik, kemudian untuk jadi waktu penelitian di halaman 9, ini penulisan Anda juga ada yang beberapa yang belum tepat ya. Dusu kurang N ya. Toh. Kemudian di waktu penelitian nomor 4 itu waktu penelitahan. Ini Oh, iya. bulan April. Bulan April 2022. Terus tadi Anda presentasi di slide tadi mulai bulan Januari. Nah, berarti ini kan nggak sesuai. Anda kan ini ada rekamannya. Anda presentasi tadi yang Anda sampaikan tadi bulan Januari. Nah, terus Anda di sini nulis April. Ini yang benar yang mana? Nah, ini masalah waktu nih ya, masalah waktu terkait Oh, dengan iya. Anda penelitian. Anda sudah tahu belum waktu penelitian itu dimulai kapan? Hmm, sebelum Desember, jadi waktu itu dari November, Pak. November 2021 itu yang mulainya dari situ, Pak. Nanti tolong Anda buat ya. Anda buat rencana jadwal penelitian karena di proposal Anda belum ada lampiran rencana jadwal penelitian ya. Baik, baik, Pak. Kalau sudah ada rencana jadwal itu kan lebih enak itu ya. Jadi akan lebih sistematis ya di dalam penulisan waktu penelitian ini. Ya. Terus kemudian terkait dengan tempat penelitian ya. Tempat penelitian. Di Pulerojo yang Anda dapatkan ini ada 39. Benar 39 yang hipertensi? Benar? Anda Benar, dapatkan Pak. datanya dari
Dari mana ini Anda dapatkan? Puskesmas Prambanan atau Dinas Kesehatan? Oh, jadi yang pertama saya membuat stupen, habis itu saya antar ke Dinkes Sleman, dan dari Dinas Kesehatan Sleman diarahkan untuk penelitian di Prambanan sesuai dengan kasus. Kemudian di sana kamu bisa tahu 39 orang ini kamu dapat data dari puskesmas atau dari kelurahan? Dari puskesmas, Pak. Oh, dari puskesmas ya. Iya, Pak. Berarti 39 ini datanya dari Puskesmas Prambanan. Iya, Pak. Tahunnya tahun berapa? Dari situ ada dua tahun 2000 tahun 15 sampai 16 ada, terus yang dari 17 sampai 18 ada juga, terus dari 2018 2019 semua itu ada, tapi yang saya pilih adalah tahun yang baru 2020, 2021 dan 2020. Nah, nanti Jadi tolong saya memilih itu yang kasus yang baru tuh, Pak. sumbernya nanti ditulis ya. Data, Ya. data itu dari ini tahunnya. Terutama tahunnya, tempat dan tahunnya. Iya, Pak. Kemudian untuk di bab 2 ya, di bab 2. Di bab 2 halaman kerangka konsep ya, halaman kerangka teori ya. Di dalam kerangka teori yang Anda tuliskan ini sumbernya adalah di tinjauan pustaka bab 2 kan ya. Itu tingkat kecemasan dibagi berapa di dalam kerangka teori yang Anda buat ini? Apakah benar 3 atau ada yang lain? Tingkat kecemasan ini halaman 36, coba lihat halaman 36. Oh ya, Pak. Yang bagian B kerangka teori. Ya, kerangka teori halaman 36 itu tingkat kecemasan dibagi berapa? 3, Pak. 3, apa benar? Itu setahu saya, Pak. Jadi Loh, kan kerangka teori kan berdasarkan teori yang Anda tulis di bab 2. oh ya, Pak. Coba lihat di halaman 32 sampai 33. Halaman 32 sampai 33. Ada berapa itu klasifikasi kecemasan? Ada berapa, Mas? Tinggal lihat aja di halaman 30. Oh, 4, Pak. 4. Maaf, iya, Berarti Pak. yang kerangka teori benar apa salah itu 3? Salah, Pak. Ya, yang benar Tambah berapa? satu lagi. Nah, tambah satu lagi. Apa itu satunya itu? Itu kecemasan sangat berat, Pak. Sangat berat atau panik ya. Ya, Pak. Itu teori dari mana itu? Sumbernya dari itu, Pak. Yang sudah dicantumkan di bagian bawah. Dari Peter ya, 2012 ya. Iya, Pak. Padahal di kerangka teori itu Peter 2011. Ini yang benar 11 atau 2012? -11. 11. Berarti yang 2012 tadi disesuaikan dengan yang 2011 itu ya. Baik, Pak. Baik, kemudian untuk bab 3 ya.
Di bab 3 ini waktu Anda tadi juga berbeda dengan bab 1 ya, di halaman 40. Ini nanti waktunya disesuaikan dengan di bab 1 dan sesuai dengan lampiran rencana penelitian. Ini Anda belum buat ya. Baik, Pak. Berikutnya untuk metodologi penelitian ya. Di dalam metodologi penelitian itu ya, populasi yang Anda teliti itu berapa? Populasinya sebanyak 39, Pak. 39. Kemudian Anda sampel lagi menjadi 36. Kenapa kok enggak total sampling? 39 itu sudah sedikit itu ya. Gak usah, menurut saya itu tidak perlu di sampling, tetap 39. Nah menurut saya, karena kalau misalnya Anda sampling 36 jadi 36, apabila ada yang istilahnya Anda kasih kuesioner terus kemudian nggak mau, nah, terus Anda kan nyari lagi toh. Iya, Pak. Ya langkah baiknya 39 itu diambil semua. Ya jadi kalau ada yang nggak mau, misalnya 39 ada yang nggak mau, ya sudah. Misalnya ada 3 orang yang nggak mau, kan sudah tetap 36. Iya. Gitu. Selisihnya kan cuma 3 orang. Iya. Ya toh? Ya, menurut saya dengan 39 ini nggak usah disampling ya, artinya total sampel saja. Itu menurut saya seperti itu. Kemudian di dalam definisi operasional yang Anda tuliskan di sini, untuk penulisan tabel ini masih belum tepat ya Anda, karena ini tabelnya ini terpisah di halaman 43 sampai 44. Itu terpisah itu ya. Artinya kalau tabel itu usahakan satu halaman. Ya, jadi tabel itu kan terpisah atau itu 43 sama 44 itu terpisah. Jadi usahakan tabel itu satu halaman tidak terpisah seperti ini ya. Kalau mau terpisah seperti ini, tolong di halaman 44 itu nanti dibuat kepala tabel ya. Jadi di halaman 44 itu tolong dibuat kepala tabel. Itu ya kalau mau terpisah. Ya kalau nggak terpisah ya satu halaman itu tabel tanpa terpisah seperti ini, dua halaman ya. Baik, Pak. Gitu ya. Baik, saya akan perbaiki, Pak. Ya. Kemudian untuk uji validitas dan reliabilitas. Ini kuesioner Anda yang Anda pakai ini tanpa dilakukan uji kan ya. Iya, Pak. Ini menurut yang di proposal Anda itu adalah kuesioner baku. Anda dapatkan dari mana ini kuesioner baku ini? Sumbernya apa? Ini kuesioner ini saya kemarin ke perpus dan juga cari di internet, saya lihat kuesioner harusnya itu sama. Akhirnya saya ambil dari situ, Pak. Nah, sumbernya mana? Tolong ini dituliskan ya. Jadi Iya, Pak. sumbernya dari mana nih kalau kamu dapatkan kuesioner HAT ini yang baku ini? Sumbernya dari mana? Kalau misalnya ada buku ya tuliskan bukunya dan pengarangnya sama tahunnya. Kalau dari website internet ya tuliskan alamat websitenya. Ya, Anda akses dari mana ini kuesionernya? Oh, Pak, itu saya ambil dari Hawari 2011. Sudah tertulis di situ belum? Ya, Pak. Sudah ditulis di situ belum? Sudah di bagian itu halaman 45, Pak. Hawari 2011 ya. Iya, Pak. Ini di halaman 46, tolong dituliskan juga Hawari 2014 di uji validitas tadi. Di Hawari 2011 tadi itu apakah sudah menyatakan bahwa kuesioner ini sudah baku dan sudah dilakukan uji validitas reliabilitas? Nah, ini tolong dituliskan ya Hawarinya ini ya 2011 ini. Baik, Pak.
Berikutnya untuk analisa data ya. Tadi Anda menyampaikan ya di dalam presentasi Anda itu analisa data bivariat itu uji Kruskal-Wallis ya. Anda sampaikan itu uji Kruskal-Wallis dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi ya. Digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Apakah punya Anda ini ada asumsi kenormalannya tidak terpenuhi? Nanti yang kalau misalnya data Anda, misalnya Anda menemukan data ya, Anda mencari data. Kalau misalnya dari uji ini kan nanti berarti kan perlu uji normalitas ya. Kalau Anda menyebutkan asumsi kenormalan tidak terpenuhi, berarti Anda kan perlu mengetahui bahwa data yang saya dapatkan ini normal tidak, gitu kan ya. Kalau tidak normal, Anda memakai yang Kruskal-Wallis ini. Tapi kalau normal gimana? Anda pakai apa? Uji apa? Kalau yang Anda dapatkan data penelitian Anda itu normal ya. Anda uji normalitas, normal ini Anda pakai analisa apa? Statistik apa? Lupa, Pak. Lupa? Wah ya nanti baca-baca lagi ya. Tolong nanti baca-baca lagi tentang analisa statistik ya. Penelitian bivariat ya. Jadi dia analisa statistik bivariat itu kan ada untuk mengujinya ada macam-macam statistik ya. Ada T-square, ada Spearman rank ya dan lain-lain ya. Jadi silakan Anda belajar lagi, baca lagi terkait dengan pemilihan jenis uji statistik yang sesuai dengan data Anda gitu ya. Baik, Pak. Berikutnya untuk pelaksanaan penelitian. Apakah Anda sudah ada gambaran nanti cara mengambil datanya? Bisa diceritakan cara mengambil datanya nanti? Mana, Pak? Cara mengambil datanya ada gambaran nggak? Nanti gimana nanti cara mengambil datanya? Ada gambaran nggak? Gimana? Anda bisa jelaskan Anda nanti setelah misalnya proposalnya disetujui, terus sudah selesai fix alat penelitiannya, terus Anda caranya gimana? Nanti ngambil datanya. Bisa diceritakan? Bagaimana, Pak? Minta ulang, Pak. Ceritakan cara mengambil data. Rencana Anda mengambil data itu bagaimana? Oh, itu nanti saya membuat kuesioner, terus saya akan membagikan di setiap itu, Pak. Setiap orang, Pak. Setiap orang? Setiap orang? Waduh, banyak banget loh ini padahal Anda 39. 39 loh populasinya. Apalagi Anda sampel jadi 36. Gimana? Gimana? Nanti kalau sudah fix alatnya terus Anda ngapain ini? Bisa cerita nggak? Wah, ini kalau nggak bisa cerita, nggak ada gambaran, nanti bagaimana ini nanti mengambil datanya? Ini saya rekam loh ini ya. Oh ya, Pak. Oh, jadi nanti saya akan sudah buat kuesioner dan saya akan wawancara melalui kuesioner, Pak. Kepada siapa? Kepada itu yang kepada orang yang penderita hipertensi, Pak.
Caranya Anda menemui penderita, kunjungan rumah, atau ke puskesmas tempat dia periksa. Kunjungan rumah, Pak. Apakah Anda tahu alamatnya? Sebagian besar saya belum tahu, tapi kemarin saya sudah ketemu Pak Dusun dan dia bilang nanti saya akan kasih tahu tempatnya. Oh, berarti Anda perlu bantuan dari data Pak Dusun ya? Iya, Pak. Sudah kenal dengan Pak Dusunnya? Sudah kenal baik, Pak. Oh ya, Iya, Pak. ya jadi nanti Anda berarti mengunjungi rumahnya masing-masing ya? Iya, Pak. Apakah Anda siap? Siap, Pak. Apakah dibantu dengan asisten? Atau Anda sendiri? Dia akan dibantu dari asisten, Pak. Soalnya sendiri tidak bisa. Oh ya, jadi di sini dia, ini saya baca ya, di tahap pelaksananya, peneliti juga dibantu oleh asisten ketika membawa kuesioner. Apakah tugas asisten hanya membawa kuesioner saja? Apakah berat kuesionernya? Perlu dibawa banyak orang? Berat sekali toh kuesionernya. Tidak terlalu, Pak. Ya, tidak terlalu. Terus gimana nanti tugas kuesionernya apa? Tugas apa asistennya apa? Jadi tugas asisten punya bisa bantu Pak. Bantu-bantu. Iya, Pak. Oh, Bantu saya untuk meneliti. berapa orang ini asistennya? 1-2 orang, Pak. 1-2 orang. 1-2 orang, iya. Siapa dia? Apakah teman Anda, teman kuliah Anda, ataukah teman kos Anda, ataukah teman waktu kecil Anda? Yang pertama itu Nana, itu bukan ini teman kos. Teman kos, oh. Dia orang di sini. Orang di Karena sini. kadang lansia itu belum kadang menyampaikan itu lebih ke bahasa daerah. Akhirnya saya memilih untuk salah satunya teman orang sini dan yang satunya teman kampus yaitu Jennifer Lajembise. Oh gitu ya. Asistennya ini perlu diberitahu nggak? Nanti kamu tugasnya ini, caranya mencari data seperti ini, perlu Anda briefing nggak ini? Saya perlu menyampaikan, Pak. Perlu menyampaikan briefing ke asisten Anda toh? Iya, Pak. Ya, berarti ini ditulis ya di halaman 50. Peneliti dibantu oleh asisten berapa orang ya toh? Ketika menyebarkan kuesioner ya toh? Ketika mengisikan dan menyebarkan kuesioner. Baik, Pak. Yang sebelumnya dilakukan briefing oleh peneliti kepada asisten. Ya, ini dilengkapi gitu ya. Jadi biar lebih jelas, ya. Baik, kemudian lanjutnya, ini sudah jelas ya terkait dengan pelaksanaan ini ya. Baik, Pak. Nanti alangkah baiknya tadi Anda membuat rencana penelitian tadi mulai stupen, seminar proposal, pengambilan data, olah data, penulisan. Nah, ini nanti Anda buat karena ini Anda belum buat jadi belum sistematis ini ya untuk pelaksanaannya. Berikutnya halaman 51. Nah, halaman 51 itu terkait dengan etika penelitian. Ini saya bertanda tanya besar ini ya. Penelitian ini telah lulus uji etika penelitian di Komisi Etik Stikes Wirausaha Yogyakarta 15 Juli 2022 dengan nomor 2148 skripsi IKP Stikes WHY 9 2021. Wah, ini acak-acakan ini ya. Bagaimana ini Mas? Ini apakah Anda sudah uji etik? Kalau sudah, tolong buktinya dilampirkan. Ini nggak ada bukti nih ya. Bukti lampiran uji etiknya nggak ada. Ya. Baik, Pak. Anda secara jujur apakah sudah diuji etik belum ini? Belum, Pak. Nah, kenapa kok Anda tulis seperti ini?
Ya, tolong nanti ya, tolong kalau memang belum Anda lakukan, nggak usah ditulis ya. Baik, Pak. Nah, jadi itu dihapus saja ya. Dihapus saja, apalagi ini nomor yang Anda tuliskan ini beda dengan tanggalnya. 15 Juli 2022 belum ada. Sekarang kan Mei ya. Belum dikeluarkan nih surat ini seharusnya. Terus ini adalah skripsi. Ini berarti ini yang mengeluarkan adalah prodi nih. Ini bukan lembaga etik ini ya. Ini keliru ini penomorannya juga ya. Ya, Ya, jadi nanti tolong ya, dihapus saja. ya, Pak. Dihapus saja. Kemudian untuk teori prinsip etik yang Anda angkat di sini, ini masih ada yang kurang, etika penelitian. Anda menuliskan respect of for person ya, menghormati hak, harkat dan martabat. Kemudian justice keadilan, kemudian beneficent berbuat baik, masih ada lagi yang kurang. Apa yang kurang? Belum paham, Pak. Ya, nanti tolong baca-baca tentang prinsip etika penelitian ya. Yang kurang itu terkait dengan prinsip kerahasiaan. Jadi nanti data dari responden itu harus Anda rahasiakan ya, tidak Anda umbar begitu saja ya, apalagi diupload di sosial media ya. Ya. Jadi untuk penulisan responden tolong nanti jangan dituliskan di nama lengkapnya ya, tapi dikasih inisial. Itu yang penting juga terkait dengan prinsip etika kerahasiaan, person to person ya, orang dengan orang ya. Baik, Pak. Itu ya, tolong nanti baca-baca lagi terkait dengan etika penelitian ya. Baik, Pak. Kemudian untuk daftar pustaka, ini juga belum konsisten ini penulisannya. Ini saya lihat ini spasinya 2 spasi ya. Seharusnya kalau daftar pustaka itu setahu saya tidak 2 spasi ya. 2 spasi itu. Tolong pakai ya acuan yang sudah ada di dalam penulisan daftar pustaka ya. Ini ke belakang ini daftar pustakanya, ini masih belum sesuai dengan acuan ya penulisannya. Baik, Pak. Nanti saya akan perbaiki lagi. Ya. Terus untuk kuesionernya ya. Kuesioner ini kan dari Hamilton ya, dari kuesioner baku ya. Iya, Pak. Nah, nanti di dalam alat penelitian yang di bab 3 tadi tolong dituliskan sumbernya yang Anda tadi dari 2011 tadi dulu ya. Oh ya, Kawarin 2011. Ya. Kemudian untuk lampiran yang lain ini belum ada juga. Contoh misalnya surat studi pendahuluan, surat permohonan menjadi responden, surat kesediaan menjadi responden, kemudian rencana jadwal penelitian. Ya, itu tolong dilengkapi. Ya, ini masih belum lengkap ini ya, lampiran-lampirannya. Baik, Pak. Gitu ya, sudah paham? Sudah paham, Pak. Baik ya. Demikian Bu Yeti dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.